awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Noel, yang saat itu sedang meliput tradisi perang tomat di Spanyol. Noel sebenarnya bukanlah reporter, melainkan agen intelijen Inggris yang menyamar untuk menangkap seorang mafia bernama Gradov, yang saat itu berada di acara tersebut. Gradov merupakan mafia pemasok senjata ilegal dari Rusia. Dalam misi ini, Noel dibantu intelijen lain yang tergabung dalam organisasi NATO. Tidak berselang lama, mereka melihat Gradov saat itu menggunakan topi dan jaket abu-abu. Mereka pun mengejarnya. Sayangnya penyamaran mereka diketahui Gradov dan anak buahnya. Dan inilah yang terjadi. Mereka juga berhasil meretas sistem rahasia NATO yang dinamai Echelon dan menghabisi semua intelijen termasuk Noel. Kemudian adegan berpindah ke Inggris, di mana Presiden Amerika bernama Will Deringer berkunjung ke Inggris untuk menghadiri konferensi pers yang akan diadakan bersama Perdana Menteri Inggris. Sebelum konferensi pers dimulai, Will secara tak sengaja bertemu Perdana Menteri Inggris bernama Sam. Terlihat keduanya tidak saling suka. Will tidak menyukai Sam, karena dulunya Sam mendukung pesaing Will saat kampanye. Sementara Sam, ia tidak menyukai Will, karena Will menjadi Presiden Amerika karena ketenarannya. Diketahui ternyata Will dulunya aktor film action yang sangat terkenal. Saat konferensi berlangsung, keduanya saling menyindir satu sama lain. Pada pertemuan ini dibahas tentang energi bersih, kegagalan operasi intelijen menangkap Gradov, dan data sistem Echelon yang dicuri. Setelah acara itu, Will dan Sam dijadwalkan untuk menghadiri Kongres NATO di Italia. Atas saran ajudan keduanya, Will dan Sam diminta untuk terbang menggunakan pesawat Presiden Amerika. Agar keduanya terlihat kompak di mata publik, tidak seperti barusan saling sindir-sindiran. Meski awalnya sama-sama menolak, mereka akhirnya terbang dengan pesawat Presiden Amerika. Di awal penerbangan semuanya berjalan dengan lancar. Namun semua berubah ketika seorang koki memasuki ruang kontrol dan menghabisi semua pekerja di sana. Ternyata si koki anak buahnya Gradov yang lagi menyamar. Setelah semuanya tewas, si koki membagikan lokasi ke anak buah Gradov yang lain. Tidak berselang lama, pesawat tempur anak buah Gradov datang lalu menyerang pesawat presiden. Dan inilah yang terjadi. Sebelum pesawat jatuh, seorang petugas memberitahukan Will dan Sam, mereka harus menyelamatkan diri dan pergi ke rumah aman yang ada di Polandia. Semua media memberitakan Will dan Sam tewas dalam peristiwa naas tersebut. Kembali ke Will. Setelah mendarat dengan selamat di sebuah desa di Belarusia, mereka berniat untuk mengambil mobil yang ada di sana, mengingat perjalanan masih sangat jauh ke Polandia. Sialnya, ketika mau menyalakan mesin keberadaan mereka diketahui oleh pemuda setempat. Dan terjadilah baku hantam. Untungnya, seorang nenek datang dan mengusir para pemuda ini dengan senjata. Lalu si nenek memberikan mereka tumpangan melewati perbatasan dan tiba di Polandia. Will dan Sam pun pergi ke rumah aman sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh petugas di pesawat tadi. Sampai di rumah aman, keberadaan Will dan Sam terekam kamera CCTV di rumah tersebut. Adegan kemudian berpindah ke Gradov, di mana ia diberitahukan oleh anak buahnya yang bekerja sebagai hacker, Will dan Sam ternyata selamat. Hal ini mereka ketahui dari kamera CCTV barusan dari sistem Echelon NATO yang mereka retas di awal film tadi. Lalu Gradov memerintahkan anak buahnya ke sana untuk menghabisi mereka. Kembali ke Will dan Sam, sampai di rumah aman mereka disambut oleh seorang agen rahasia bernama Martin. Martin sangat terkaget, melihat Sam dan Will ternyata masih hidup. Beberapa waktu kemudian, anak buah Gradov tiba di tempat mereka. Martin memberikan Will dan Sam senjata, dan ia mengingatkan keduanya untuk keluar dari pintu rahasia jika keadaan semakin memburuk. Sementara Martin sendiri menghadapi mereka dengan bantuan layar monitor. Sialnya, salah satu dari mereka mengetahui keberadaan kamera dan menghancurkannya. Martin sendiri akhirnya tertembak. Sementara
Will dan Sam berhasil keluar dari pintu rahasia. Setelah keluar dari sana, mereka malah tertangkap karena tempat tersebut telah dikepung. Untungnya, tiba-tiba mobil polisi datang menabrak anak buahnya Gradov. Lalu Will dan Sam mendekati si sopir mobil. Dan ternyata si sopir adalah Noel, agen intelijen yang menyamar di awal film tadi. Sam sangat terkejut melihat Noel masih hidup, karena sebelumnya Noel dikabarkan tewas saat operasi penangkapan Gradov. Ternyata, Noel dan Sam saling mengenal karena mereka pernah bekerja sama. Noel menceritakan kepada mereka berdua, alasan kenapa Gradov ingin menghabisi mereka. Ternyata, putra Gradov ilmuwan yang sedang mengembangkan teknologi nuklir ilegal. NATO yang mengetahui aktivitas ilegal, melakukan operasi dan mengebom tempat tersebut yang membuat putra Gradov tewas. Semenjak saat itu, Gradov sangat membenci NATO dan berniat ingin balas dendam atas kematian putranya. Will dan Sam ditargetkan karena Amerika dan Inggris negara pemimpin NATO. Commander-in-Chief. Dengan menggunakan kereta api, Noel berniat membawakan Sam dan Will ke Italia. Tujuannya untuk menghadiri Kongres NATO yang akan diadakan di sana. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka didatangi oleh anak buahnya Gradov. Untungnya, hacker yang meretas sistem Eselon telah tersadar untuk membela Will. Lalu ia menghabisi temannya sementara ia sendiri tertembak di perut. Sebelum si bapak hacker tewas, mereka menanyakan siapa pengkhianat yang membantu Gradov untuk meretas sistem Eselon dan menjatuhkan pesawat. Si hacker menjawab ia tidak tahu dan tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Tapi jika ingin tahu siapa orangnya, mereka bisa melihat dari alat komunikasi yang ia rancang di gedung tua di Jalan Gatot Subroto. Si hacker memberikan sandinya kepada Will lalu mereka bertiga pergi ke sana. Kemudian film berpindah ke Italia, di mana wakil presiden menghadiri sebuah rapat menggantikan Will yang dikabarkan telah tewas. Terlihat si wakil sedang bersama presiden negara lain anggota NATO. Si wakil menyarankan agar NATO dibubarkan saja demi keamanan. Kembali ke Will, setelah berjalan kaki lumayan jauh mereka tiba di gedung yang dimaksud. Setelah mencari, akhirnya mereka menemukan ruangan yang dibilang oleh almarhum bapak hacker tadi. Tidak lama kemudian, mereka kembali harus berhadapan dengan anak buah Gradov yang datang ke sana. Sam mencoba menghalangi mereka, sementara Will dan Noel membuka komputernya. Alangkah terkejutnya Will, begitu tahu pengkhianatnya adalah Bledsoe, ajudan kepercayaannya yang di awal film tadi. Tidak berselang lama, inilah yang terjadi. Sam tewas sementara Will dan Noel berhasil menyelamatkan diri dan mereka pergi dari sana. Keesokan harinya mereka berdua tiba di sebuah pelabuhan di Italia, lalu Will menghubungi wakil presiden untuk memberitahukan ia selamat dan meminta kepada si wakil untuk dijemput dari sana. Dalam perjalanan, Will dan Noel tiba-tiba ditodong oleh pria bersenjata. Ternyata dalam mobil tersebut ada anak buah Gradov, dan inilah yang dilakukan oleh Will dan Noel. Anak buah Gradov semakin banyak berdatangan mengejar mobil mereka. Untungnya ada mobil pemadam yang membantu, dan ternyata si sopir adalah Sam. Sam rupanya selamat ketika gedungnya terbakar ditembak oleh Gradov kemarin. Meski terlibat kejar-kejaran yang cukup lama, mereka bertiga akhirnya tiba di gedung Kongres tepat waktu. Will dan Sam berhasil menyadarkan mereka pentingnya organisasi NATO dan meminta semua kepala negara untuk tidak keluar dari organisasi tersebut. Ternyata selama ini si wakil presiden menghasut mereka untuk membubarkan NATO. Mendengar hal itu, si wakil presiden sangat murka. Ternyata pengkhianat sesungguhnya bukanlah Bledsoe ajudan Will, melainkan si wakil presiden yang bekerja sama dengan Gradov. Bledsoe hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi kejahatan si wakil presiden. Tidak lama kemudian, Gradov sendiri menghabisi wakil presiden lalu menembaki semua peserta kongres sebagai bentuk balas dendamnya kepada NATO. Setelah terjadi peperangan yang cukup sengit, Gradov berniat kabur dari sana menggunakan helikopter. Melihat Gradov, Will mengambil sebuah patung dan melemparkannya ke baling-baling helikopter, yang membuat helikopter tersebut jatuh dan terbakar bersama Gradov. Di akhir film, Will dan Sam makan bersama dan terlihat mereka sekarang sudah menjadi bestie. Tidak seperti di awal film tadi yang selalu sindir-sindiran. Dan film pun selesai.